Diulang ya Pak. We do not respond to reality. Manusia tidak merespon langsung kepada apa? Kenyataan. Oke. Contoh ini ya. We do not respond to reality. Manusia hanya merespon kepada apa yang digambarkan atau diciptakan di pikiran dia tentang kenyataan itu. Ulang. Manusia tidak merespon langsung kepada kenyataan. Manusia hanya merespon kepada apa yang digambarkan, dipikirkan tentang kenyataan itu di kepalanya. Dah? Oke, ulang, langsung saya baca. Manusia ini hafal mati ya, saya jelasin kenapa bisa demikian. Semuanya sama-sama. Manusia tidak respon kepada kenyataan, hanya respon pada apa yang digambarkan atau dipikirkan di kepalanya. Oke, manusia tidak merespon langsung kepada kenyataan. Manusia hanya merespon kepada apa yang digambarkan, dipikirkan tentang kenyataan itu di kepala dia atau di pikiran dia. Oke, lihat ya. Ini perlu pahami betul nih. Lihat nih. Coba ya, ada slide dulu sekarang. Oke. Teman saya dan saya melihat seekor ular. Teman saya seekor ular. Teman saya lihatnya biasa saja, saya lihatnya ketakutan. Bedanya di mana? Ularnya sama. Responnya melihat. Saya lihatnya ketakutan, teman saya biasa aja. Di pikiran. Ah? Ayo, kasih pendapat dulu. Saya lihatnya ketakutan, dia lihatnya biasa saja. Persepsinya beda. Ah? Berinilai yang berbeda. Ayo, persepsi oke? Persepsi dari coach itu sangat berbahaya, sedangkan temannya menganggap itu. Very good. Now, di saya gambaran ular berbahaya. Di kepala dia berpikir, selama saya tidak ganggu dia nggak ganggu saya. Jadi dengan kata lain, saya dan dia memiliki respon ataupun memiliki persepsi yang berbeda terhadap ular tadi. Kata lainnya, saya manusia tidak merespon kepada apa? Kenyataan, tapi kepada apa yang digambarkan di kepala saya tentang kenyataan itu. So hari ini kita harus tahu bahwa kita itu nggak respon langsung kepada objek ini. Kita hanya merespon kepada apa yang kita gambarkan di kepala kita tentang kenyataan itu. Oke, sampai sini paham? Contoh keadaan kita sehari-hari. Kalau orang bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, benar atau salah? Betul. Ah? Nah, oke. Kalau orang bilang kegagalan adalah kegagalan, Benar juga. Tergantung persepsi. kegagalan adalah kegagalan, benar atau salah? Benar. Ah? Ayo. Oke, kegagalan adalah sukses yang tertunda, benar atau salah? Ah? Benar. Kegagalan adalah kegagalan, benar atau salah? Benar juga. Ah? Oh, berarti ada orangnya. lulus dari agen prudensial. udah negatif udah nggak ada loh. Kegagalan bukan kesuksesan tertunda. Dua-duanya benar. Tergantung dari mana? Cara kita memandangnya. Nah, itulah yang dinamakan we do not respond to reality. Manusia hanya merespon kepada apa
apa yang tergambar di pikiran dia tentang kenyataan itu. You do not respond to reality. You only to respond to what you think, what you see in your mind about the reality. That's it. Jadi sebenarnya kalau Anda mau coaching, Anda mau berkomunikasi terhadap satu project, bukan mungkin, anggap saja potensial, peluang bisnis. Ini Anda, ini peluang bisnis, ini teman Anda. Ingat, dia tidak respon kepada ini Anda, ini prospek. Anda mau menyamakan ini. Padahal kita tahu manusia tidak respon kepada apa? Kenyataan. Manusia hanya respon kepada apa yang digambarkan di pikiran dia tentang kenyataan itu. Jadi kalau Anda mau menyatakan prospek dia tentang proof, Anda mau samakan dengan dia apanya? Hah? Dia tidak merespon kepada kenyataan, tapi merespon kepada apa yang dia pikirkan tentang proof di pikirannya dia. Kalau saya mau menyamakan persepsi, saya bukan mau menyamakan prudensial ke dia. Saya mau menyamakan apa? Apa yang dia pikir, pandangan dia tentang prudensial di kepalanya dia. Karena pandangan prudensial di kepala saya pasti berbeda dengan pandangan saya pikir itu sama. Enggak, dia tidak merespon kepada kenyataan, dia hanya merespon kepada apa yang ada di kepala dia tentang kenyataan itu. Kebayang? So dalam hal coaching juga sama, ya, manusia tidak merespon langsung pada kenyataan, tapi kepada apa yang digambarkan di kepala dia tentang kenyataan itu. Kata lainnya adalah manusia itu menciptakan dunia dia berdasarkan peta mental dia. Catat ya, manusia menciptakan dunia dia berdasarkan peta mentalnya. manusia menciptakan apa tadi? Setiap kali Anda mau merekrut orang atau mau buat dia jalan di bisnis prudensial, you harus ingat, dia tidak merespon kepada kenyataan, tapi kepada apa yang digambarkan, dipikirkan, dipersepsikan di kepala dia tentang kenyataan itu. Sampai sini paham? Paham. Manusia tidak merespon langsung kepada kenyataan, melainkan kepada apa yang digambarkan, dipikirkan, dipersepsikan di kepala dia tentang kenyataan itu. Jadi manusia menciptakan apa tadi? Yang kedua, yang ini manusia menciptakan dunia. Jadi contoh dalam konteks Anda di prudensial, ketika Anda mau merekrut satu orang, sebenarnya Anda bukan takut orang itu, tapi Anda takut apanya? Takut apa? Pikiran sendiri. Hah? Takut apa? Hah? Apa yang dipikir sama siapa? Hah? Pikiran sendiri. Betul. Anda bukan takut dia. Anda takut apa? Takut dengan pikiran. Anda takut dengan pikiran Anda sendiri tentang dia, bukan pikiran dia tentang Anda. No. Anda takut akan pikiran itu terhadap dia. Sampai sini paham? Sebenarnya itu bukan takut dia. You takutnya apa? Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan ini, atau nanti ini. Dia kan saya kan mau begini, saya kan mau sekolah begini, saya kan ini, dia kan lebih kaya, dia kan gini. Tuh, you takut sendiri terhadap bayangan you, bukan takut dianya. Karena pas kesana belum tentu dia ngomong yang seperti itu.
Kata lainnya adalah bahwa manusia tidak merespon kepada apa? Kenyataan, tapi kepada Apa yang dipikirkan? Apa yang dia gambarkan, Apa yang Apa? pikirkan, dipikirkan? kepada kenyataan. manusia hanya merespon kepada Apa yang dipikirkan? Apa yang Sama-sama. digambarkan. Apa yang dipikirkan dan apa yang digambarkan dalam pikirannya tentang kenyataan. Di kepalanya. Jadi kalau saya mau ketemu orang, saya sebenarnya bukan takut orang itu, tapi saya takut apa? Takut pikiran Saya takut tentang akan pikiran saya sendiri tentang orang itu. Jangan-jangan dia begini, atau nanti dia begitu, atau ini. Belum tentu dia ngomong yang seperti itu. Kecuali pas Anda pikir dia ngomong yang sama. Oh berarti Anda luar biasa, Anda bisa membaca pikiran orang lain. Itu berarti luar biasa. Setahu saya mah jarang yang bisa seperti itu. Kalau kita bukan bisa membaca pikiran orang lain, kita bisa mengarahkan pikiran lain, itu benar. You bisa mengarahkan pikiran diri, itu benar. Tapi bukan bisa membaca pikiran dia. Oke, sampai sini. Next. Ya. Oke, baik lagi ya. Manusia tidak merespon langsung kepada sama-sama. Manusia tidak bisa lagi. tidak merespon langsung kepada kenyataan, hanya merespon pada apa yang digambarkan, dan dipikirkan di di kepalanya tentang kenyataan itu. Manusia Oke, good. Manusia menciptakan dunia dia berdasarkan peta mentalnya dia. Jadi dengan kata lain, kalau saya mau menyamakan sebuah persepsi ke dia, saya menyamakan apanya? Ingat, Anda tidak merespon kepada kenyataan, hanya merespon kepada. Jadi kalau saya mau samakan dunia saya dan dunia Anda, yang saya samakan apanya? Bukan dunianya loh, tapi peta mental dia tentang dunia yang kita mau tuju. Nangkep nggak sampai sini? Jadi saya bukan menyamakan prudensialnya, saya mau menyamakan, mencari tahu pendapat dia tentang prudensial apa. Contoh, saya yakin Anda pasti merasa bisnis ini luar biasa. Saya sudah pelatih, ini luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah dia melihat gambar yang sama? Kita kerap kali bilang bahwa, oh iya, itu kan kita kerap kali bilang bahwa itu sesuatu yang harusnya kan bisnis ini bagus. Kenapa? Kok dia nggak mau full time? Itu salah siapa pikirannya? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena peta mentalnya nggak sama. Karena peta mentalnya tidak sama, peta referensinya berbeda. Gitu. Kita mau udah lama itu kita tahu ini peluangnya bagus, tapi bagi dia belum tentu melihat gambar yang sama. Kenapa? Karena manusia tidak merespon langsung kepada, tetapi kepada apa yang digambarkan di kepala dia tentang kenyataan itu. Oleh karena itu, kalau memang harus demikian, apa yang saya lakukan sekarang? Nanti saya harus mencari tahu petanya ini seperti apa. Karena dia tidak merespon langsung kepada kenyataan, tapi kepada Apa yang dipikirkan? atau peta mental ini. Bisa paham? Oke, next yang kedua. Kita harus tahu. Nah kalau begini, dia merespon langsung kepada peta mentalnya. Sekarang kita mau cari tahu. Dalam menciptakan peta mentalnya, manusia melalui 3 proses. Oke ya, ulang. Dalam menciptakan peta mentalnya, manusia melalui 3 proses penciptaannya. Ulang ya. Oke, semua setuju dulu nggak saya? Bahwa kalau saya mau meyakinkan dia, itu adalah pada petanya, tapi bukan kepada. Oke, so saya harus menyamakan tentang petanya, bukan kenyataannya. Karena dia merespon bukan kepada keadaan, tetapi bukan kepada kenyataan, tetapi kepada. Oke, berarti saya harus menyamakan petanya dulu. Sekarang gini, dalam menyamakan
supaya bisa menyamakan petanya, saya harus tahu bagaimana dia menciptakan petanya. Oke. Jadi dalam menciptakan peta ada 3 proses. Oke, proses pertama disebut dilation. Dilation. Di buku anak ada kok, di bawah tuh. Halaman 7. Delete. Halaman 7. Oke, dilation. Ya. Yang kedua prosesnya distortion. Yang ketiga generalization. Hafal mati ya. Ya apa deh. Oke, pertama adalah dilation. Oke, dilation adalah pemotongan. Oke, lihat dulu ya pemotongan seperti apa. Secara alam bawah sadar, otak manusia itu bisa menerima rangsangan sampai 2 juta bit informasi per detik. Kemampuan Anda hebat. Anda bisa menerima informasi sampai 2 juta bit per detik, kemampuan kita secara alam bawah sadar. Ya, Artinya kok kemampuan kita. Contohnya, Anda rasa nggak? Kadang-kala ada ini kan ada AC ya. Suara AC saya terdengar nggak? Ya. Bisa ya. Tapi kenapa Anda tidak menggubris? Hah? Apa? Apa? Karena kita fokus pada dinginnya. Karena tidak penting. Karena tidak penting, maka otak Anda akan mendelay. Kalau ini penting, maka ini akan diambil sebagai data yang penting. Karena tidak penting, maka di-delay. Jadi secara tidak sadar Anda mampu melakukan itu tanpa yang sadar. Kalau ini nggak di-delay, semua rangsangan diterima, manusia gila lama-lama. Maka bisa dipotong. Tetapi dalam itu secara tidak sadar, secara sadar manusia mampu menerima. Oke, saya ingat ya angkanya tadi. Mampu menerima secara sadar 7 plus 2 minus 2. 7 plus 2 minus 2. Oke, 7 plus 2 berapa? 9. 7 minus 2 berapa? 5. Oke, now waktu Anda lagi luar biasa semangat, Anda bisa mengerjakan suatu hal. Dalam 1 menit Anda bisa mengerjakan 9 hal. Lagi luar biasa. Kalau lagi bete, maksimal 5 hal. That's it. Kalau mau bilang perempuan multitasking, oke. Laki-laki multitasking, oke. Karena salah satu yang mampu mengerjakan 9. Mau tahu 9 hal sekaligus. Kita semua punya. Lihat ya. Mau setir mobil. Mau naik mobil. Apa yang lakukan dalam 1 menit? BBM-an. Belum sampai itu. Baru mau naik mobil nih, apa yang lakukan? Buka pintu. 1. Coba yang buka pintu. Buka pintu. Masuk. Saya hitung. Coba buka pintu. Duduk. 1. Nutup. Duduk. 2. Ambil kunci. Starter. Starter 3. Tutup pintu. Tutup pintu 4. Pasang Oke, sabuk. 5. Oke, terus kemudian nyalain AC. 7. Starter. Mulai kalau nama 2 mulai Kopling. koplingnya otomatis ya di itu otomatis. Nah itu ke 9 di jalan 1 menit. 1 menit ya. Wah BBM lagi. Plus 1, 10 itu. Berarti peraturannya salah itu berarti pelanggan. Karena BBM bilang itu udah gugur sudah ya BBM itu. Hah? Ya belum lagi BBM Salomon lama lagi. Ini putar lagi. Nah ini sudah lama ini. Tambah 11 ya. Jadi sebenarnya Anda mampu melakukan multitasking itu mampu, cuma dia nggak pernah melatihnya. Nah itu aja. Saya baca di majalah, wah perempuan multitasking, laki-laki itu multitasking, nggak latih aja soalnya. Sebenarnya, ya. Nah, oke. Nah itu bisa benar.
Enggak juga. Ada yang perempuan nggak bisa juga. Nah, ditanya sama kawan kita, apa tadi? Kalau perempuan bisa merespon banyak, laki-laki lebih fokus. Enggak semua seperti itu. Enggak benar, enggak semua seperti itu. Karena ada perempuan juga nggak bisa seperti itu. Nggak bisa begitu. Karena kalau saya tahu kalau jenderal nanti benar-benar semuanya begitu nggak juga. Kan nggak semua perempuan bisa. Masih itu nggak seluruhnya benar. Ada kecenderungan tapi nggak seluruhnya benar. Cuman perempuan berpikir secara feeling, yes. Laki-laki lebih logik, yes. Itu benar. Kenapa pilot lebih banyak laki-laki? Coba, lek cewek bete tabrak. BT apa juga feeling. Lagi patah hati, bro. Hah? Karena tidak ada yang daftar, coach. Ada daftar itu nggak boleh. Hah? Itu bagus tuh ya. Udah mulai nih, kita gak ada dulu belum nanti masih. Enggak lah, soalnya dalam hal mengatasi tantangan, laki-laki cenderung lebih logik. Kalau perempuan lebih terbawa emosi. Sehingga di pesawat itu pekerjaannya psikologinya satu. Kalau nggak yakin, mending jangan terbang. Nah gitu aja. Pesawat itu pola berpikir semua teknisi pesawat, semua air controller di sana, traffic controller, berpikir cuma satu, preventif. Meskipun mesinnya mampu lewat, mendingan jangan. Gitu. Jadi tingkatnya sangat tinggi, tingkat kehati-hatiannya itu superlatif tingginya. Gitu. Nah ternyata wanita itu cenderung terlibat emosi. Daripada nanti di atas tiba-tiba emosi, mendingan jangan deh. Nah, itu maksudnya dia loh. Karena sistem dari Emosi ya langsung balik. Daripada kita emosi, Puter balik. apalagi nggak enak, nabrak dia gitu. Lagi Terbalik. pusing dia. Nah, berapa tekanan membuat dia hormonal change, pusing dia. Kok pesawat langsung rugi, push, langsung naik, Waktu apa? Oh, chef. Kalau chef saya nggak tahu, kenapa lebih banyak laki-laki saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Kalau cakwe itu saya tahu. Apa? Yang cakwe itu Cakwe. laki-laki lebih mantap. Kenapa? Malu orang Medan semua makan cakwe kita goreng. Karena ini saya tahu kalau ini. Kalau chef saya nggak tahu saya. Kalau cakwe itu saya tahu. Karena butuh energi yang kuat untuk benar, dia harus dibolak-balik. Kalau cuma di perempuan katanya capek juga nih. Makanya ada apa dia olahraga lebih. Wah, begini semua. Tapi yang gini-gini bukan, nggak ada itu harus kemana-mana bukan. Dia harus bisa supaya termasak semua itu benar. Konsep saya nggak tahu. Kalau capek itu saya tahu. Itu karena butuh energi, ya. Oke, udah ya. Oke. Jadi kalau anda lagi bete berapa? 5. Kalau lagi semangat? 7. 9. 9. Jadi anda bisa nggak? NLP selalu berpikir seperti itu. Kalau ini bisa nggak kita intensifikasi? Nah, begitu. Pola orang bule itu begitu. Orang bule itu polanya simpel cara berpikirnya dia. Kalau ini bisa nggak saya pertajam? Nah, itu bule punya pola berpikir. Tahu arti kata intensifikasi? Dilakukan bersering. Intensifikasi. Dipertajam. Bertajam. Bukan fokus sih, artinya Diperdalam. Sering lakukan. diperbanyak kegunaannya. Jadi ditingkatkan. Jadi kalau misalnya saya mampu 9, wah gua latih aja 9 biar dijago lagi gitu. Nah itu orang bule. Orang Asia tuh nggak pikir jauh itu. Ya udah bisa 9 selesai.
Orang bule emang apa? Di riset sama dia. Gak bisa 9, gak bisa 10, gak bisa 12, gak gitu. Bisa saya pertajam gak gitu. Itu bule punya style. Prinsip mereka satu, intensifikasi. Gitu. Ya, contohnya iPhone, Samsung bisa nggak saya intensifikasi apa aja di dalam? Orang sih nggak berpikir seperti itu. Yang penting bisa pakai gitu. Kalau boleh nggak? Ini bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa itu. Wah, gimana intensifikasi? Terus kecilin. Oke? Paham ya? Oke. Dalam menciptakan dunianya melalui berapa proses? Pertama, Dilation, Dilation, distortion, and generalization. dalam situ kita kerap kali mendelay, ya. Manusia itu karena bisa menerima rangsangan sampai 2 juta, maka lebih banyak dia berani, dia harus bisa memotong-motongnya itu. Nah, memotong itu kadang-kala, nah ini nih, perhatikan dulu ya. Ketika proses pemotongan itu kadang-kala kalau manusianya lagi oke, pemotongannya benar. Tapi kalau lagi bete, pemotongannya tidak benar. Artinya apa? Kalau dia lagi ada masalah, suka langsung memotong keadaan yang bagus dan jelek. Begitu banyak cerita yang bagus di hidupnya dia, ketika bete itu luntur semua. Yang ada kan kenapa nasibku kayak gini, kenapa begini. Jadi dia memotong kondisi-kondisi itu. Dia mendelay, kita bilang. Ini general dulu, ya. Itu yang pertama, delay. Jadi ada hal baik dibuang, hal yang nggak baik diterima sama dia, ambil sama dia. Itu pemotongan, delay. That's number one. Kedua, distortion. Distortion, kerap kali otak kita melakukan distorsi berkali-kali. Secara baik atau tidak baik, produktif atau tidak produktif, kita melakukan distortion. Contoh yang paling gampang. Orang ada yang gagalnya cuma mungkin 2 kali, tapi ngakunya udah banyak kali. Berapa kamu gagal? Oh, banyak banget, ribuan kali gue. Padahal gagalnya cuma berapa kali? Nah, proses itu dia melakukan distorsi. Sampai sini paham? Ketiga, generalization. Seseorang pernah gagal sekali. Dia menyamaratakan ke depan juga akan gagal. Itu namanya generalisasi. Kita kerap kali melakukan seperti itu. Contoh, kalau ada anak kecil naik kursi, duduk kursi, terus terjatuh. Besoknya dia datang ke rumah temannya, lihat kursi yang sama, akan jatuh nggak? Akan naik nggak dia? Enggak, karena you bilang trauma. Oke. Bagi otak itu, anak otak itu mengatakan bahwa kalau yang ini jatuh, maka yang sana juga akan jatuh. Proses yang dinamakan generalisasi. Kadang-kadang orang dewasa juga sedang melakukannya. Gagal sekali, dia mengeneralisasi gagal yang akan datang juga. Nangkep gak sih? Ya. Oh, saya dulu pernah gagal, maka ke depan saya juga pasti gagal. Menyamaratakan. Sampai sini paham? Ini dulu. Nanti saya jelasin itu lebih lanjut. Nah? Oke, pertama apa? Kedua apa? Distortion. Ketiga apa? Oke. Kalau yang relation kan dipotong. Begitu banyak gambar-gambar positif dipotong sama dia ingat yang negatif. Itu terjadi ketika dia bete. Oke. Distorsi juga sama. Oh, gagalnya 10 kali, gagal 2 kali ngakunya berkali-kali. Nggak mungkin. Lu datang berkali ke dia, lu ngomong sampai berbusa pun dia nggak akan mau. Dia langsung apa? Distorsi. Saya pernah terapi satu orang. Oh, gagal berapa kali? Wah, pokoknya banyak kali. Berapa kali? Sampai berapa kali? Ya, jutaan kali tau, jutaan kali. Saya bilang, ingat sekali kamu jutaan sekali. Kalau sekali coba sebutkan 100.000 deh. Dia ketawa nih. Oh, 100.000 nggak ada, 10.000 deh. Kan panjang kan ngomongnya nggak selesai. Jadi gini. You bilang 1 juta, saya minta 100.000 nggak ada. 10.000 juga nggak ada. 1.000 deh. Nggak ada. Itu berapa kali coba? 2 kali, nah kan? Distorsi. Lebay. Lebay. Lebay lah. Ya lebay. Alay. Lebay not off. Ya? Oke, nah. Coba lihat. Nah, paham ya?
Berarti Anda melakukan distorsi nggak kadang-kadang? Sering. Oh sering, oh makanan sering. Oh. Ada lakukan dilation nggak? Ya. Ada. Generalization? Ya. Tahu dari mana? Kali gagal, terus akhirnya depan pasti akan gagal. Ya, oke sekarang buka buku Anda halaman ke-8. Oke, selamat ya 8 ya. Oke, kita mau belajar lagi tentang dilation, distortion, generalization ini diuraikan lewat kata-kata di sini ya. Itu istilahnya tentang meta model. Di NLP ada namanya meta model. Ini salah satu istilahnya ya. Oke. Coba perhatikan saya dulu ya. Coba di sini perhatikan dulu. Oke, pertanyaan pertama nih. Kalau orang bilang saya nggak bisa, Anda untuk memotivasi dia ngomongnya apa? Kamu pasti bisa. Apa? Coba. Kamu pasti bisa. Hah? Misalnya di mana? Saya nggak bisa, kata dia. Saya nggak bisa nih. Hidupnya apa? Nggak bisa apa? Apanya yang nggak bisa apa? Nah, lihat ya. Anda motivasi agent nggak lihat? Oh, saya nggak bisa. Hidupnya apa? Nggak bisa apanya? Oh, ibu bilang asal mau pasti bisa. Terus yang lain? Apa yang nggak bisa? Hah? Nggak bisa apa? Itu betul. Nah, mulai hari ini, setelah mengetahui adanya dilation, distortion, generalization, kalau agent ketika meng-coach, merekrut, meng-coaching sama aja. Ketika dia bilang saya nggak bisa, tidak selalu produktif. Kalau dia jawab, kalau mau pasti bisa, nggak bisa. Memang saya punya masalah. Oh, pasti bisa. Kalau mau pasti bisa. Nggak boleh begitu. Kenapa? You sudah judge dia, sudah memasukkan peta Anda ke petanya dia. Oh, pasti kamu bisa. Nggak, mau nggak bisa. Oh, si itu bisa. Masa lu nggak bisa? Waduh, sakit hati dia kayak gitu. Itu yang you nggak boleh lakukan. Saya lihat banyak leader, agent. Oh, begini. Oh, belum kena aja. Dia sih orang kita sih orang baik-baik semua, nggak lawan. Tapi nggak jalan itu akhirnya. Karena nggak kena buat dia. Jadi kalau orang bilang tidak bisa, supaya produktif, apa yang kita lakukan? Apa yang nggak bisa? Bertanya. Hah? Nggak bisa apanya? Kenapa tidak bisa? Atau lebih bagus lagi, lebih tajam lagi, apa tuh? Apa yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa? Nah, Anda perlu membantu dia menguraikan peta di kepala dia. Jangan langsung, oh bisa pasti bisa. Enggak, belum tentu kena itu. Belum tentu kena. Kadang-kala bisa kena, tapi belum tentu selalu kali kena. Tapi kalau lakukan, oh saya nggak bisa, apa lakukan? Apa yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa? Nah, itu dia udah melakukan proses dilation plus distortion dia gitu. Saya nggak bisa. Nah, kita tanya, apa yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa gitu? Ya saya tidak sebentar boleh nggak? Saya pas kayak ini sih, ya. Oke. Paham ya sini ya? Kalau orang bilang Nggak bisa. nggak bisa, tolong jangan jawab Pasti bisa. pasti bisa. Itu jawaban motivator, betul. Tapi itu dari Paling sisi ini, motivasi, pasti gitu. bisa. Bukan Gue sesi menang coaching apa gitu bisa? loh. Ya kalau jawabnya bisa, nggak bisa, ya udah. Apa yang kalau dia bilang nggak bisa, dijawabnya apa? Apa yang menghambat Anda? Ayo sama-sama. Apa yang menghambat Anda? Apa yang menghambat sehingga tidak bisa? Apa yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa? Oh, dia akan jawab nggak? Jawab kok. Nggak bisa ngomong. Inilah karena gini kemarin saya ini terbongkar itu daripada oh masih bisa, oh dia bisa, oh nggak bisa, nggak bisa, nggak ada gunanya gitu. Nggak bisa. Patah kakinya tadi. Belum ada, udah langsung nyamain peta ini sering kali dilakukan oleh leader dan agen. Sering. Kalau nembak begitu, ingat, oh kata coach bukan begitu, ya udah tanya dong. Apa yang menghambat kamu sehingga kamu Nggak bisa. ya bisa. Oke, terus yang kedua. Saya di pertanyaan itu ya, saya tidak bisa menghilangkan kenangan itu. Nah, itu apa? Pertanyaannya apa?
Kenapa? Nggak Boleh nggak share sama ibu ya? Kenangan apa? Ya. Ya. Apa? Apa yang menghambat? Namanya kenangan Apa yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa menghilangkan kenangan. melupakan? Oke. Yang dulu ya kita lihat. CLBK coach. Oh, CLBK. Oke, tidak mungkin disembuhkan pakai obat. Tanpa obat. Emangnya minum obat apa? Ini belief ini belief. Coba bertanya apa di sini? Belief. Tidak mungkin disembuhkan tanpa obat. Hah? Dari mana? Kok bisa dari mana? Emangnya minum obat. Tidak mungkin disembuhkan tanpa obat. Tanyanya apa? Ingat, Kenapa? tugas Anda memecahkan, menguraikan peta mental dia, bukan peta Anda yang dipecahkan. Peta mental dia yang dipecahkan. Emangnya Nyamakan, sakit oke. apa? Tidak mungkin disembuhkan tanpa obat. Emangnya sakit apa? Mengapa kok tidak bisa disembuhkan? Mengapa? Sakit apa? Emangnya sakit Mengapa apa? tidak sembuh? Oke. Yang di pertama ini kita pakai cara begini. Tidak mungkin disembuhkan tanpa obat. Bertanya begini, apa yang menghambatnya sehingga tidak bisa disembuhkan? Gitu. Jangan di challenge dulu, jangan. Minta dia ngomong dulu, baru challenge. Ya, nangkep gak? Kalau Anda tanya, tidak mungkin disembuhkan tanpa obat. Obat apa? Nggak kena gitu. Karena Anda langsung men-challenge dia, jangan di-challenge dulu. Tanya dulu dong, yang menghambatnya apa sehingga tidak bisa disembuhkan dengan obat, tanpa obat. Oke ya, saya harus berolahraga setiap hari. Kalau memang harus, ini cuma membantahkan aja. Apa yang terjadi kalau tidak? Gitu. Itu supaya dia bisa menguraikan. Karena dia mendelay, kita butuh tahu ujungnya. Pak, Ya, yang nomor 2 tidak mungkin disembuhkan. Pertanyakan apa yang membuat. Kalau saya membuat pertanyaannya apa yang membuat. Boleh Pak? ulang lagi boleh pakai ini. Nomor 2 pertanyaannya kan tidak mungkin disembuhkan tanpa obat. Lalu pertanyaan apa yang menghambat? Kalau saya ganti kalimatnya dengan apa yang membuat Anda sehingga tidak mungkin untuk disembuhkan. Boleh? Sama kan? Yang menghambat Anda kan sama. Ya sama, cuma panjangnya kalimatnya. Artinya sama. Sama. Tekanannya juga sama. Lebih panjang. Tekanannya agak panjang. Lebih efektif yang mana? Efek pertama nih, kan langsung bertanya. Tapi betul nggak itu? Betul. Lebih panjang aja kalimatnya. Jadi artinya sama nggak? Sama. Makasih. Thank you. Boleh aja. Sama. Cuma saya kebetulan agak tempatnya kan kecil, jadi kita pendekin gitu. Kalau nggak ya panjang juga gitu. Kalau misalnya kita ada bilang, misalnya dibilang, saya tidak mungkin disembuhkan tanpa obat, terus kita bertanya, apa yang menghambatmu supaya kamu tidak disembuhkan? Nah, tapi dia ngomong lagi bahwa saya nggak mungkin disembuhkan tanpa obat. Nyantai. Ya, jadi begini Pak, misalnya pertanyaan pertama dia ngomong, saya ini nggak mungkin disembuhkan tanpa obat. Nah, terus begitu kita ngomong, "Loh, apa yang menghambatmu sehingga kamu nggak bisa disembuhkan tanpa obat?" Kita tanya Pak ya. Ya itu tadi Tapi nggak orang ini disembuhkan. ngomong, Udah. Nggak mungkin mas, pokoknya saya ini nggak mungkin disembuhkan tanpa obat. Nah jadi buahnya mana Pak? Ya patahnya Pak ya. Balik lagi gitu ya. Saya ini nggak mungkin gitu ya. Jadi gini, Belief itu nggak kan. mungkin ya. Nah, kalau itu terjadi apa lakukan? Tanya lagi. Tanya lagi. Nggak mungkin, apa ini nggak mungkin disembuhkan. Intinya dia kan harus pakai obat kan. Iya kan ya. Intinya kalau kan dia harus pakai obat kan ya. Nggak mungkin disembuhkan. Oke. Nggak mungkin. Pertanyaan selanjutnya apa? Kenapa nggak mungkin? Hah? Hah? Ya karena saya nggak disebut obat bagaimana? Tadi saya mau sembuh. Apa? Gak mungkin. Pokoknya gak mungkin. Apa ada dalam lagi? Ya sudah, jadilah Hah? sesuai imanmu. Niat atau enggak? Bisa, kenapa gak mungkin? Dia jawabnya apa lagi? Ya karena nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Gini, dia jawabnya karena gak mungkin. Bagus, tanya lagi dong. Apanya yang gak mungkin?
itu, nggak biasa Nggak mungkin kalau apanya nggak mungkin, dia akan jawab gitu. Jawab. Bukan emang kan Nggak mungkin wis pokoknya. katanya sudah mencoba apa ya? Tidak ya? Nah, itu benar. Saya tahu itu akan terjadi. Coach, kalau misalnya nanya, kenapa Oke. nggak mungkin? Nah, gini ya. Ini jangan stuck. Ini kan baru pertama ya. Ini kan ada 10 punya pertanyaan. Kita bisa tanya setelah apanya bisa. Bukan saya kasih jawab, saya bisa jawab. Nembak lagi satu. Nggak mungkin. Kita tanya lagi. Seandainya mungkin. Nggak mungkin, ya udahlah. Oke. Kenapa? Coba. Boleh tahu nggak mungkinnya di mana? Di obatnya kah? Di kamunya kah? Kita percaya lagi. Nggak mungkin. Udah ngomong di kamunya kah? Berarti iya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Di mana nggak mungkin? Terus jawabannya. Wah, bisa Kamu nggak mungkin disembuhkan. Nggak bisa. Memang kamu sayanya di mana? Ini wah kita habis kalau betul kita mau diladenin. Intinya kayak itu mah gampang. Berarti bukan di obatnya, di orangnya. Anda belajar tugasnya untuk ini dulu, memecahkan dulu ya. Nanti variasinya saya bisa ajarin. Ini ada pecahkan dulu pertanyaan. Kamu memang tidak mungkin. Pernyataannya pecahkan. Ya, satu lagi sama ya. Boleh keluar tadi ya. Tambah deh Oke, yuk. ngomong. Next lagi. Oke. Saya tidak dapat berhasil di bisnis ini. Jawabnya apa? Apa yang membuat Anda tidak bisa berhasil? Apa yang menghambat Anda? Ayo dong, saya tidak bisa berhasil di bisnis Prudential. Apa yang menghambat Anda? Ya, apa yang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa berhasil? Oke, saya seharusnya tidak bergabung. Apa yang menghambat Anda harusnya bisa berhasil? Anda mau jawab apa di sini? Saya seharusnya tidak bergabung. Boleh tahu apa pertimbangannya? Ayo, ini latihan dulu. Saya seharusnya tidak bergabung. Kenapa? Karena itu menurut ajaran agama. Jangan, kenapa dulu mau bergabung? Tak bisa. Hah? GIAN. Apa Ini kita belajar dulu ya. Ini jangan stuck di kondisi ya. Ini latihan dulu cara kita memecahkan pernyataan dulu ya. Menurut Oke. agama saya nggak boleh. Saya seharusnya tidak bergabung. Apa yang mesti dipakai untuk pola ini nih? Keyakinan. Kayak mas trap dulu nih. Gak bisa punya nih. Menurut agama saya Hah? kita nggak boleh. Apa nih? Jalan asuransi. Ono nggak? Ayo, saya Ngeluh. tidak dapat saya seharusnya tidak bergabung. Apa yang menjadi pertimbangannya? Apa yang menjadi pertimbanganmu? Kenapa Anda Oke. Kenapa Nah, Anda kita berpikir lihat ya. demikian? Oke. Ketika Anda bertanya, coba perhatikan dulu. Ketika Anda bertanya, Anda selalu harus tahu satu tujuan atau hasil dari pertanyaannya itu apa hasil yang Anda inginkan dari pertanyaan itu. Jadi intinya harus tahu outcome-nya. Kalau saya tanya itu kira-kira hasil apa yang saya ekspektasi atau outcome-nya apa yang saya mau dari pertanyaan itu. Jadi bukan asal tanya, saya tanya tapi ada ujungnya yang saya mau gitu. Nangkep nggak sini? Ini wisdomnya situ dulu. Saya tanya begitu, saya patahkan dia karena apa? Karena saya pengen tahu, saya pengen apa? Hasil apa sih saya minta dari jawaban dia? Outcome-nya apa sih dari jawaban itu? Kebayang sampai sini? Oke, next kita lanjut dulu ya. Kedua ya, kita lebih fasih ya. Oke, kalau orang bilang begini, saya selalu gagal, benar atau salah? Benar. Hah? Ayo dong, kita dulu dong, ayo dong.
Salah. Saya selalu gagal. Salah. Salah apa benar? Salah. Hah? Benar. Salah. Oke, salahnya di mana? Hah? Tidak selalu gagal. Intinya kalau orang ngomong ini ya, saya selalu gagal. Anda harus men-challenge itu. Cara men-challenge-nya apa? Selalu. Saya selalu gagal. Anda jawabnya apa? Masa selalu? Selalu. Nah, latihan dulu ya. Selalu kita challenge dia gitu. Kalau dia jawabnya iya, oh hebat sekali, berarti tiap kali coba pasti gagal. Oh. Kalau dia bilang iya, berarti kamu tiap kali nyoba pasti gagal. Ini jawabnya apa? Enggak. Memang betul. Iya. Oke, gak apa-apa. Kalau itu benar dia gagal, apa yang tanya lagi selanjutnya? Apa yang menghambat? Apa yang menghambat Anda gagal? Hah? Kalau benar iya, setiap kali saya coba pasti gagal. Tidak pernah mencoba lah. Ngecas itu berarti sudah. Itu ngecas ya. Pasti ada yang salah, itu ngecas ya. Oke dong, ayo dong. Saya selalu gagal. Iya, setiap kali coba saya selalu gagal. Tanyanya apa? Hah? Enggak, anggap. Oke. Sebenarnya jawabannya sih salah kalau bilang selalu. Dia bilang selalu, nggak mungkin sih. Tapi anggap itu mungkin lah gitu. Padahal nggak punya lah, nggak benar punya. Anggap mungkin lah kita lariin dia. Selalu, betul. Tiap kali you coba selalu gagal. Yes, oke. You lakukan apa? Tanya apa lagi? Berapa kali? Oh, apa? Ah, contohnya apa coba? Prinsip. Lu coba berapa kali? 10 kali. Oke, fine. 1 kali gimana? 2 kali gimana? 3 kali. Kita betulin dia gitu. Selama dia ada jawaban, you menang. Yang paling parah kalau dia nggak kasih jawaban, bisa kalah gitu. Dia kalau ngomong terus selesai. Kalau dia ngomong terus, orang kalau saya coaching ya, selama dia ngomong saya pasti selalu bisa keluar dari ujian dia. Asal dia ngomong aja. Kalau dia mau ngomong kita yang stuck. Selalu, betul selalu. Yang kedua, lu masih gagal. Iya, gila saya bilang. Gak ada nasib tentu sama kali dia. Iya benar, ya udah coba sebelum berapa kali? 11 kali, good, coba. 1 kali apa? 2, 3, 4. Di situ kita breakdown masalahnya dia. Nangkep di sini? Ya. Nomor 1. Yes. Ya. Kemudian, jangan pernah percaya kepada dia. Pertanyaannya apa? Yang nomor 2 nih. Setiap orang ngomong jangan pernah, kita bisa challenge. Jangan pernah. Sekalipun. Ya. Lagi ya. Setiap kali saya prospek selalu gugup. Challenge-nya apa? Setiap kali. Tiap kali. Oh. Iya. Oke. Berapa kali? 20. Hah? 20. Nggak kehitung. Oke. Nggak kehitung ya. Oke. Bisa nggak saya minta yang 5 kali dulu? Mati. 5 kali langsung jawab. Ya udah satu apa? 2 breakdown lagi. Pasti kena itu. Selama dia ngomong kita menang. Yang ngeyel kita juga akan menang. Yang khawatir kalau dia nggak ngomong, kita bisa kalah. Nanti ngambek dia ngomong dia pergi ya, itu kalah biasanya. Selama dia ngomong kita menang, pasti menang. Oke terus, semua orang jahat dengan saya. Semua. Hah? Semua orang. Nah, terus dia jawabnya apa? Gini lagi. Iya. Hah? Ya memang. Gini lagi. Oke. Benar ya? Oke, dia bilang gini lagi. Di dunia ada 7 miliar orang. Dan 7 miliarnya jahat sama kamu ya. Jahat semua. Kamu kenal beberapa orang di dunia ini? Iya, enggak lah ya, enggak semua lah gini. Kalau mau tanya lagi ke dia, di bumi benar-benar orang jahat semua sama kamu. Waktu kamu beli makan pun dia jahat juga sama kamu. Dia beli makan dikasih racun juga. Enggak, ini nggak semua orang jahat dong. Lewat. Patah lagi dia kayak begitu. Kita challenge dia sampai putus. Apa aja bisa kita jawab. Dari 7 orang. Contoh, Nggak kuat uang? dijahatin sama dia. Apa sih? Dikasih racun. Enggak, udah selesai. Selalu. Tuh, seperti nggak semua kan. Balik lagi. Oke. Tidak mungkin saya bisa berhasil.
Jawabnya apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Challenge-nya? Tidak mungkin. Ah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setiap yang ngomong yang tidak mungkin, tidak pernah, selalu tanyain. Tidak mungkin. Ya. Kemudian setiap orang berpikir saya